Shalom teman-teman Evarata, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Siapa yang mau memuji Tuhan dengan segenap hati boleh angkat tangan. Jangan malu-malu, kalian anak muda luar biasa diberkati Tuhan dengan energi yang luar biasa. So angkat tanganmu nyanyi yang hebat buat Tuhan, amin. Kalau mau maju jangan nanggung-nanggung, oke? Siapa yang sepakat untuk memuji nama Tuhan kita yang besar, amin. Dia yang bangkit, dia yang selamatkan kita. Siapa yang percaya bahwa kau Allah, kau yang ditebus oleh Allah yang maha dahsyat, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Let's praise Jesus. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. We wanna praise you Jesus. We wanna praise you. No matter what we feel Jesus. Apapun yang kami pikirkan saat ini biar hanya Yesus yang ditinggikan. I praise on the mountain. Masih. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. Bahkan ketika kami yakin ataupun tidak Tuhan, kami tetap puji Tuhan. Come on sing. I praise when outnumbered, praise when surrounded. Angkat tanganmu katakan, 'cause praise is the waters. My enemies drowning. Angkat tanganmu, teman-teman semua, come on sing. As long as I'm breathing, I've got no reason to praise.
One, two, one. Allah bangkit bersorak. Everybody, hey. Allah bangkit bernyanyilah. Sebab musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah bangkit, Allah bangkit.
kami sungguh amat bersyukur. Kau Allah yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami nggak tahu hidup kami kayak gimana Tuhan kalau Kau nggak selamatkan kami Tuhan. Kalau kami nggak kenal Kau siapa. Dan biarlah kami bawa setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau sungguh amat layak terima semua Tuhan. Dan inilah karya terbesar yang kami puji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi keselamatan Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Tuhan, terima kasih. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Kami percaya Tuhan, tiada pernah berubah kasih. Mari angkat tanganmu, katakan karya terbesar, karya terbesar
kami tahu Kau pemilik kehidupan kami. Bahkan Kau berkata Tuhan, ketika kami di janin ibu kami, Kau merajut kami Tuhan. Dan semua sempurna di mata-Mu. Mujizat-Mu ada untuk setiap kami. Dan bahkan di dalam pengorbanan-Mu Tuhan, ada nama kami. Yes. Di setiap tetesan darah yang tercurah Tuhan, ada nama kami. Thank you, Jesus. Ada nama kami yang Kau ingat selalu Tuhan. Kau pribadi yang gak pernah lupakan kami. Bahkan ketika Kau berkorban, habis darah-Mu Tuhan, habis tenaga-Mu Tuhan, Kau tetap ingat kami. Mari bersyukur teman-teman. Ambil waktumu, katakan Tuhan terima kasih. Karena sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Buat kami yang gak layak ini Tuhan. Tapi karena Engkau yang membangkit Tuhan, kami menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Mujizat-Mu itu nyata buat setiap kami. Kami diselamatkan, keluarga kami diselamatkan, teman-teman kami diselamatkan Tuhan. Gereja kami Tuhan Kau ingat. Komunitas kami Kau ingat Tuhan. Orang di kanan kiri kami Tuhan Kau ingat. Semuanya nama per nama Kau ingat Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar.
Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Biar kuasa-Mu menguasai kami, Tuhan. Karena tanpa hadirat-Mu semuanya sia-sia, Tuhan. Biar hadirat-Mu yang penuhi hati kami, penuhi pikiran kami, Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, Tuhan, ada kelegaan buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara nikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Oh ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Nikmati Tuhan peluk kita. Tuhan peluk kita. Haleluya. Tuhan sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari baju yang kita pakai. Tuhan sangat dekat dan mengatakan sayang kepadamu. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus sayang saya, sayang saya. Nikmati hadiratnya, nikmati pelukannya. Tuhan Yesus sayang saya, sayang saya. Oh Tuhan, Tuhan Yesus sayang saya, sayang saya. Makasih Tuhan, Tuhan Yesus sayang saya, sayang saya. Nyanyikan sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta saya, cinta saudara saya, cinta saya. Saya cinta saya. Yes Lord. Tuhan Yesus cinta saya, cinta saya. Nikmati Tuhan peluk saudara. Tuhan mengatakan aku mengasihimu. Hadirat Tuhan, saya jangkat tanganmu, saya jangkat tanganmu yang menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya.
Makasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Makasih untuk hadirat-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Lawat umat-Mu, lawat anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Mari saudara nikmati, mari saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya, silakan singer-singer bisa duduk. Saya percaya tidak ada kebetulan kita bisa bertemu di sini, semua karena cinta Tuhan terhadap kita semua. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saudara. Karena hari-hari ini, hari-hari yang tidak mudah saudara. Alkitab mengatakan bahwa kita ini di ujung akhir zaman. Semua yang sudah dinubuatkan, semua sudah terjadi di hari-hari ini saudara. Dan ini, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kalau saudara di luar rencana dan kehendak Tuhan, kita juga mengalami yang namanya kesusahan di dunia ini. Ya, kemarin barusan saya dengar dari cerita bahwa dari salah satu saudara saya mengatakan, ada saudara jauh kita, dulunya kerjanya oke, tapi hari-hari ini dia kerjanya semakin parah, cari kerjaan tambah parah. Serius saudara, saya lihat di berita orang cari pekerjaannya sekarang susahnya minta ampun. Jutaan orang pengangguran banyak sekali. Jadi tidak semakin mudah. Saya bukan menakut-nakuti, tapi saya percaya orang pilihan Tuhan dan saudara respon pilihan Tuhan, saudara dijamin Tuhan. Amin. Masa depan saudara dijamin Tuhan. Pekerjaan saudara dijamin Tuhan. Keluarga saudara dijamin Tuhan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, akan semakin susah. Mungkin ada bilang, oh ada itu temanku enak, kaya. Itu cuman luarnya. Belum tahu dalamnya. Mungkin isinya di keluarga berantem setiap hari, saudara nggak tahu. Dan ujung-ujungnya kalau di dunia semakin merosot. Alkitab yang mengatakan seperti itu. Tapi di dalam Tuhan, kita akan diangkat Tuhan. Kita akan dipulihkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Yeremia 29 mengatakan bahwa rencana Tuhan rencana damai sejahtera. Bukan rencana kecelakaan. Bukan rencana kecelakaan. Saya percaya orang yang di dalam Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada rencana kecelakaan. Dan firman Tuhan mengatakan ada masa depan yang penuh pengharapan. Jadi saudara, kalau hari-hari saudara sekarang masih sekolah, ya SMP, SMA, saya percaya nanti kuliah, Tuhan akan jamin berikan kampus yang terbaik buat saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi kalau kita cuma nurut dalam arusnya dunia, ujung-ujungnya merosot. Percaya saja, karena saya juga pernah ngalami. Saya pernah ngalami yang namanya dunia. Senangnya sementara. Betul ya? Saudara mungkin bisa senang kumpul-kumpul sama banyak orang, suka senang. Tapi pernah nggak waktu saudara sendirian di rumah, pernah ngalami yang namanya kosong?
Betul ya? Saya juga pernah ngalami kosong. Rasanya bosen dan akhirnya apa? Cari kesenangan dunia. Tapi beda kalau saudara respon Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya ada damai sejahtera senantiasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Waktu saudara sekolah, damai sejahtera. Waktu saudara belajar, damai sejahtera. Waktu saudara bersama keluarga, damai sejahtera. Dan saya beritahu, di dalam Tuhan ada pemulihan dalam keluarga. Kalau saudara dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan, saya percaya firman Tuhan mengatakan, satu orang kenal Tuhan, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Jadi ayahmu, ibumu semua pasti diselamatkan. Amin. Jadi nanti kita bisa doa bareng-bareng sama keluarga, ayah, ibu. Tak beritahu saudara, itu harta yang paling indah. Kalau kita bisa bersama-sama bersekutu, berdoa sama keluarga kita, betul ya? Karena susah loh. Orang ya, mungkin ayah ke sana, ibu ke sana, adik ke sana, kakak ke sana. Jarang untuk doa bareng, jarang, betul kan? Tapi Tuhan mau pulihkan supaya saudara setiap hari bisa bareng-bareng sama keluarga, ada damai sejahtera, doa bersama, persekutuan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan mau pulihkan keluarga saudara. Tapi harus dengan apa? Ayo, responi Tuhan. Aku mau Tuhan masuk dalam roh Tuhan. Aku mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Saya tanya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan hari ini? Dan Tuhan beritakan tentang ada darah Yesus. Darah Yesus yang bisa memulihkan dan menguatkan hidup saudara. Amin. Karena setiap cerita kehidupan itu sudah ada nubuat dari awalnya. Ya. Jadi cerita penyaliban Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya di perjanjian lama saudara. Dan sekarang ini itu sudah ada nubuatan sebelumnya. Dan ini untuk apa tuh? Nubuatan itu apa? Firman Tuhan. Betul? Kejadian mengatakan waktu Tuhan menciptakan langit, waktu Tuhan menciptakan semua yang ada, Dia cuma berfirman. Jadilah terang dan jadi. Amin. Dia enggak dengan tangannya seperti enggak, dia cuma mengatakan jadilah terang, jadi. Jadi cuma dengan firman, dengan nubuat, jadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini serupa dengan gambar Allah. Jadi kalau Bapak seperti itu, kita anak-anaknya bisa seperti itu. Amin. Jadi kita percaya, firman Tuhan mengatakan hidup mati dikuasai lidah. Siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau saudara memperkatakan firman, saya percaya firman akan jadi dalam hidup saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Itu kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan. Yang awalnya kata jadilah terang, jadi. Jadilah pintar, jadi. Kenapa saya tulis nama saya Sobles? Karena saya merema firman Tuhan. Ya, nama saya Doni, saya tambahin Sobles, sangat diberkati. Karena saya percaya apapun yang saya alami, apapun yang saya lewati, enak, tidak enak, aku tetap orang diberkati. Amin. Kenapa? Aku mau hidup sesuai firman Tuhan. Bukan hidup sesuai berita dunia. Tapi aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, jadilah terang, jadi. Jadilah kuat, jadi. Amin. Jadi semua itu dalam nubuatan Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan juga sudah menubuatkan kita masing-masing. Tinggal saudara mau tidak masuk dalam rencana Tuhan. Kita mau tidak masuk dalam kehendak Tuhan. Kalau kita masuk dalam kehendak Tuhan, saya percaya. Ya, kita ini yang harusnya nggak bisa masuk surga. Semuanya kita ini harusnya terkutuk. Tapi diubah jadi berkat. Amin. Harusnya kita nggak bisa masuk surga. Betul nggak? Ya, kebaikan manusia seperti kain kotor. Betul kan? Maksudnya apa? Sebaik-baiknya manusia nggak bakal bisa masuk surga. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Amin.
Tapi tidak cuma hanya penyalipan Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara. Tapi di balik penyalipan Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada berkat, ada kemenangan, ada pemulihan keluarga dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, ayo. Biarkan hati kita, Tuhan, aku mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena saya pernah mengalami yang namanya dunia itu sementara. Dan keluarga saya pernah mengalami yang namanya bangkrut. Ya, dan ayah saya mengatakan, ngomong sendiri. Karena dosa, banyak dosa. Ya, tapi semenjak ditangkap Tuhan, semenjak di dalam hadirat Tuhan, kutuk diubah jadi berkat. Ulangan 28 mengatakan kita kepala bukan ekor, kita naik terus tidak turun. Jadi Tuhan mau angkat hidup saudara. Amin. Amin. Jadi jangan terpesona dengan keindahan dunia saudara. Itu sementara. Betul ya? Di sini cuma sementara. Ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun meninggal. Betul kan? Dan di dunia ini cepatnya minta ampun. Betul nggak? Ini hari ini Paskah. Sebentar lagi kita akan Natal lagi. Betul nggak? Sebentar lagi tahun 2026. Cepat sekali. Jadi di sini ini cuma sementara. Tapi ada kehidupan yang kekal. Kalau kita bersama Tuhan, saya percaya kekalnya bahagia selama-lamanya. Amin. Tapi kita butuh yang namanya darah Yesus mengalir dalam hidup kita. Kita belajar yuk. Sebelum penyalipan, itu ada nubuat-nubuat. Dan nubuatnya ya dan amin. Tidak ada kata ya dan tidak. Tapi ya dan amin. Pasti terjadi. Jadi setiap firman Tuhan pasti jadi. Setiap firman Tuhan pasti jadi. Ya, dan nubuatnya firman Tuhan mengatakan, yuk kita belajar Imamat. Imamat 16 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan ngomong gini. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup perdamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup perdamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Garis bawahi 7 kali. Ini nubuat Tuhan. Ya. Lalu ia harus menyembelih domba, ayat ke-15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa bagi bangsa itu. Dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel, kenajisan dosa, kenajisan. Dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, demikian harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan. Saudara, di perjanjian lama, kalau ada pelanggaran, harus ada yang namanya penebusan. Menggunakan domba, korban. Ya, dan itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah sesuai dengan firman Tuhan atau sudah sesuai dengan hukum Tuhan, itu tetap ya dan amin. Jadi Tuhan tidak bisa menarik firman-Nya. Jadi dia harus lakukan, oh firman-Nya seperti ini. Aku juga harus menjalani seperti ini. Dan di Alkitab mengatakan ada 7 kali setiap pelanggaran dia melakukan korban, menaburkan darahnya 7 kali, saudara. Tidak ada yang, semuanya tidak ada yang meleset, tapi semuanya persis seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Dan ternyata waktu Tuhan disalib, ya,
Tuhan juga mengeluarkan, ada darah-darah yang keluar untuk menebus kita 7 kali. Amin. Jadi perjanjian lama mengatakan seperti itu, perjanjian baru dia menggenapi, Tuhan yang menggenapi. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang memampukan dia. Amin. Tidak mudah memang, tidak mudah. Tapi Roh Kudus Tuhan, ya, waktu Tuhan Yesus dibaptis, ada merpati datang, Roh Kudus menguatkan dia. Setelah itu harus melewati pencobaan di padang gurun. Betul ya? Tidak mudah. Jadi kalau saudara hari-hari ini masuk dalam hadirat Tuhan, ada Roh Kudus, jangan ngomong bahwa kita nggak mungkin ada masalah. Pasti tetap ada masalah. Pasti ada namanya pencobaan-pencobaan. Tapi firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tidak melebihi kekuatanmu karena ada Roh Tuhan yang memampukan kamu. Amin. Ya. Di sini katakan bahwa 7 kali penumpahan darah Tuhan Yesus menunjukkan kepada kesempurnaan penebusan. 7 kali. 7 angka sempurna. Dan dia mau menyempurnakan kita semua. Kita yang harusnya terkutuk, kita disempurnakan jadi berkat. Supaya kita diselamatkan. Tidak hanya diselamatkan, tapi di dunia ini kita juga dipulihkan, diselamatkan, diberkati, berikan pemulihan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang diberkati bukan hanya saudara, tapi keluarga saudara, kehidupan saudara, masa depan saudara. Nanti yang sekolah mulai nanti punya jodoh. Jodoh saudara, Tuhan sediakan yang terbaik buat hidup saudara. Ada amin. Amin. Yuk kita belajar. Yang pertama, darah yang keluar dari darahnya Yesus. Tetes-tetes darah bercampur peluh. Itu dari keringatnya saudara. Di Getsemani saudara. Kita belajar di Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Ini Tuhan Yesus ya. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah ini ayatnya. Ia sangat ketakutan. Tuhan Yesus juga bisa ketakutan loh saudara. Karena dia manusia. Betul ya? Meskipun Tuhan, dia bisa sangat ketakutan. Ini untuk apa toh? Memberi contoh. Jangan takut. Aku pun bisa takut. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semua anak-anaknya. Ia sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, diteliti saudara. Ya, diteliti dengan dokter. Orang yang stres. Orang yang pikirannya sampai berat sekali. Itu bisa sampai mengeluarkan peluh darah. Ya, mungkin tidak banyak saudara. Mungkin tidak banyak. Tapi Tuhan sudah tahu. Kalau misalnya ini diterus-terusin stres. Bisa keluar darahnya. Karena Tuhan juga mengalami seperti itu. Dan dia mau menebus kita supaya kita tidak stres saudara. Amin. Dan Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera senantiasa selama-lamanya saudara. Bukan waktu saudara diberkati saja. Bukan waktu saudara mengalami enak saja, bahagia, enggak. Tapi selama-lamanya waktu saudara melewati ujian, waktu saudara melewati masalah, damai sejahtera terus ada dalam hidup saudara. Amin. Dan di sini dikatakan bahwa di dalam pengertian medis ya dokter ya, bahwa orang yang mengalami tekanan sangat berat dalam batinnya, maka pembuluh darahnya bisa pecah. Jadi keluar darahnya. Karena saking stresnya saudara. Itu sudah dialami Tuhan Yesus. Ya. Sebagai
menggunakan tubuh dosa. Menggunakan tubuh daging, kan daging ini kan dosa. Tapi Tuhan memberi contoh, aku yang pakai tubuh seperti ini, aku memberi teladan. Bahwa dengan roh Tuhan, aku bisa tetap tidak melakukan dosa. Amin. Jadi Tuhan yang memberi kita contoh. Tuhan yang memberi kita kekuatan, roh Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kalau kita sendiri gak akan bisa, betul ya? Ya, makanya dia mengatakan, ayo, di dalam aku, kamu akan mengalami damai sejahtera senantiasa, tidak stres. Amin. Selama saya ditangkap Tuhan lahir baru, puji Tuhan, anugerah Tuhan, saya setiap malam bisa tidur nyenyak, saudara. Sampai sekarang. Amin. Karena saya tahu Alkitab mengatakan pada waktu tidur pun aku diberkati. Loh, betul nggak? Nggak usah belum kerja ini loh. Kita belum kerja, tidur pun Tuhan memberkati saudara kok. Luar biasa ya Tuhan kita. Amin. Jadi kemanapun saudara pergi, itu Tuhan isinya cuma memberkati kita anak-anaknya. Tapi seberapa saudara nempel sama Tuhan? Kalau kita nempel sama Tuhan, saya percaya kita tidak akan banyak stres. Karena hari-hari ini banyak orang stres. Betul nggak? Saya pernah waktu kemarin diajak ke rumah sakit. Ya, rumah sakit dan ke dokter lambung. Banyak anak-anak kecil, saudara. Banyak sekali anak-anak kecil. Ya, karena apa? Ya, karena sekarang dunia semakin menguasai kita semua dengan apa? Gadget. Betul ya? Nah, gadget ini bisa membuat stres. Serius, ketoknya nggak apa-apa. Tapi awal nanti ujung-ujungnya bisa membuat kita stres. Makanya kita butuh ketemu Tuhan. Supaya kita bisa keluar. Kita lepas dari kuasa dunia ini. Tapi dengan kuasa Tuhan, saudara bisa memberikan damai sejahtera sukacita senantiasa. Amin. Yang kedua, saudara. Bilur-bilur pada punggung. Ya. Ayat yang ke Yesaya 53, 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, ini ayat yang setelah ini mantap. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, kita nih manusia sering memberontak. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Darah yang keluar dari punggungnya membuat ada bilur-bilur yang membuat kita menjadi sehat selalu. Amin. Saya mau tanya, siapa yang mau hidupnya sehat selalu? Saudara mau sehat selalu? Ini jaminan Tuhan. Kalau saudara nempel sama Tuhan, Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang keluar dari punggungnya. Bilur-bilurnya akan memberikan kita kesehatan. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara, keren. Di sini ada kata-kata gini, saudara. Tuhan Yesus diajar oleh tentara Roma hingga tubuhnya berdarah-darah dan bilur-bilur luka. Tapi darah Tuhan Yesus, selanjutnya darah Tuhan Yesus tercurah untuk menanggung segala penyakit kita sehingga kita tidak perlu sakit. Siapa yang mau kita tak perlu sakit lagi? Amin. Saudara mau toh sehat selalu? Yes. Nempel sama Tuhan. Tuhan sudah tebus kita supaya kita sehat selalu. Amin. Kalau hari-hari ini saudara masih bisa terselamatkan. Ya, tahun 2020, 2021 banyak COVID, betul ya? Tapi saudara, hari ini saudara masih hidup. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Tuhan berikan kesehatan buat saudara untuk hari ini. Dan seterusnya untuk supaya jadi berkat buat banyak orang. Amin. Yang ketiga,
yang keluar dari darah ya Tuhan Yesus. Luka-luka memar di wajah dan tubuh. Matius 26. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Jadi waktu ditinju, dipukuli Tuhan Yesus, itu mungkin memar-memar. Tapi ternyata dalam memar-memar itu, ya dalam memar-memar itu ada darah yang keluar, saudara. Ya, di memar-memar itu ada darahnya di dalamnya. Itu untuk apa, saudara? Luka memar adalah luka yang tertutup, sehingga darah yang keluar dari pembuluh darah tetap berada di bawah permukaan kulit. Tuhan sayang ya sama saudara. Amin. Itu untuk apa tuh saudara? Wajahnya ditonjoki seperti itu. Supaya apa? Supaya kita yang mungkin ada rasa malu. Ya kan wajah itu kalau ditampar kan malu kan, betul gak? Betul gak? Tapi Tuhan mau tanggung rasa malunya. Kita mau diangkat Tuhan. Amin. Karena mungkin saudara mungkin, waduh, rasa malu aku mungkin ngalami. Aku hidup lahir di dalam keturunan seperti ini. Wah, mungkin ada yang ngomong, wah aku keturunan ini oke. Tapi ada yang keturunan, aku ini keturunan yang buat aku memalukan. Tapi Tuhan mau tebus supaya yang kita malu, kita mau dipulihkan. Amin. Kutuk diubah jadi berkat. Kayak tadi saya cerita saudara. Ya, orang tua saya banyak dosa, bangkrut. Ya, tapi semenjak saya ketemu Tuhan dan orang tua saya pun ketemu Tuhan. Setiap yang bukan dari Tuhan, setiap dosa-dosa yang dilakukan ayah saya, itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan jadi berkat. Dan hidup saya ngalami yang namanya berkat. Ya, yang memalukan ditanggung Tuhan. Supaya saudara diangkat Tuhan. Supaya saudara diangkat Tuhan, tidak malu lagi. Kita mau diangkat, kepala bukan ekor, naik terus tidak turun. Ya. Dan juga memar di tubuh. Tubuh ini apa toh saudara? Ya, saya bacakan. Luka memar adalah luka yang tertutup. Sebentar. Untuk menanggung kecenderungan kita berbuat dosa. Dan untuk luka-luka di jiwa kita. Kecenderungan, itu bahasa Inggrisnya iniquity saudara. Iniquity itu apa? Itu melakukan, kita tidak pengen melakukan dosa itu. Tapi tiba-tiba tidak sanggup melakukan, betul gak? Pernah gak saudara? Setiap orang pasti pernah. Mungkin tidak pengen berbohong. Tapi aduh aku harus berbohong. Gak pengen diulangi lagi. Gak pengen diulangi lagi. Tapi dengan kekuatan Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara supaya iniquity-nya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap yang saudara mengatakan aku tidak mampu, aku tidak kuat Tuhan, aku tidak bisa Tuhan. Tuhan mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara dimampukan untuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Amin. Percaya. Karena hari-hari ini saudara, saya benar-benar bukan menakut-nakut, tapi hari-hari ini tidak tambah mudah. Tidak tambah mudah. Ya. Dolar naik terus. Emas naik terus. Ya, ini tandanya apa? Nanti makanan akan tambah naik, betul nggak? Nggak tambah gampang. Tapi saya percaya kalau saudara di dalam rencana dan hadirat Tuhan dan darah Yesus mengalir dalam hidup saudara, Tuhan pasti jamin. Amin. Teruskan. Keempat, luka kepala karena mahkota duri. Matius 27 ayat ke-29 sampai 30. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikannya di sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludainya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya di kepalanya. Kepala itu lambang apa toh? Kepala itu lambang
Ya, di atas kemakmuran, betul ya? Tapi kalau terkutuk jadinya apa? Kemelaratan. Miskin, betul nggak? Dia mau tebus, dia mau korban. Untuk apa? Supaya kita yang mungkin di bawah, kita bisa diangkat jadi makmur di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara mau mengalami yang namanya berkat Tuhan, angkat tanganmu yang mau mengalami berkat Tuhan. Ayo tuh. Percaya bahwa Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Dia tanggung. Ya, dia tanggung hidup semuanya. Dengan mahkota duri. Ya, berdarah keluar dari mahkota duri. Untuk apa? Supaya kita yang melarat akan diangkat jadi makmur. Diberkati Tuhan. Darah Yesus keluar dari kepalanya untuk menebus keselamatan dan kemiskinan kita. Supaya kita tambah diberkati, tambah diberkati. Berkat itu bukan hanya sekedar uang, saudara. Saudara sehat itu berkat. Betul ya? Kalau saudara pergi ke rumah sakit, saudara pakai tabung, ya, oksigen itu jutaan saudara. Betul ya? Tapi saudara sekarang bisa gratis. Betul ya? Murah ya? Amin. Karena saudara bisa mensyukuri karena ada Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak ada Tuhan dalam hidupmu, kita cuma yang bernafas ya biasa aja. Tapi kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, saudara bisa mensyukuri Tuhan. Terima kasih aku bernafas gratis, seger, sehat. Di rumah sakit tabung itu jutaan loh saudara. Zaman COVID itu dicari kemana-mana, betul ya? Kejar kemana-mana dapat, samping banyak yang pakai. Tapi Tuhan mau pulihkan supaya kita sehat selalu. Amin. Tuhan mau angkat hidup kita dari kemiskinan. Dia mau berkati kita. Yang kelima saudara, tangan yang dilubangi paku. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, orang di sebelah kanannya, yang lain dan sebelah kirinya. Tuhan Yesus disalib saudara. Itu tanda apa saudara? Ya, mungkin tangan manusia kita dikutuk. Tapi Tuhan mau ngaberi darah yang keluar, yang terkutuk akan jadi berkat. Amin. Maksudnya apa saudara? Apapun tangan saudara yang saudara kerjakan, Tuhan bisa buat berhasil dalam setiap pekerjaan saudara. Amin. Kalau saudara sekarang hari-hari ini sekolah, saya percaya kalau roh Tuhan menguasai dalam saudara, tangan saudara akan bisa membuat jawaban-jawaban. Dan saudara akan mendapat nilai-nilai yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dan saudara bisa lulus sampai nanti kuliah. Amin. Tak beritahu saudara. Ayah saya itu lulusan SMP. SMA enggak lulus. Ayah saya lulusan SMP saja saudara. Tapi semenjak saya ditangkap Tuhan, saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan. Ya. Yang cuman sekedar dunia ayah saya lulusnya SMP. Diubah. Anugerah Tuhan 2 tahun yang lalu. Saya lulus S2. Amin. Saya bisa lulus S2. Master. Itu semua karena Tuhan. Itu loh. Kutuk diubah jadi berkat. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Itu Tuhan. Amin. Ya. Makanya saya mau mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Tuhan, aku mau ikut Engkau Tuhan. Apapun yang tak kerjakan dibuat berhasil. Yang keenam saudara. Darah yang keluar. Supaya Tuhan memberikan keberhasilan kepada kita. Amin. Apapun yang dikerjakan berhasil. Yosua mengatakan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Apapun yang kamu kerjakan berhasil. Tidak hanya berhasil, tapi beruntung. Amin. Bahasa Semarangnya hoki. Siapa yang mau hidupnya hoki senantiasa? Setiap hari hoki. Mau? Amin. Beruntung senantiasa. Mungkin mau kuliah sini tidak bisa, tapi bersama Tuhan bisa kuliah situ. Amin. Mungkin
di pekerjaan ini tertutup, bersama Tuhan yang tertutup bisa dibuka Tuhan dengan cara Tuhan. Ya, akan dibuat berhasil. Yang keenam ya, yang keluar dari darah Yesus, kaki yang ditembus paku. Lukas 24:39. Lihatlah tanganku dan kakiku itu sendirilah. Dan rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padanya. Kaki itu lambang apa? Kemanapun kita injak itu menggunakan kaki kita. Betul ya? Yosua pernah disertai Tuhan. Yosua disertai Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa? Apa yang kamu injak akan jadi milikmu. Amin. Apa yang kamu injak akan jadi berkat. Jadi kemanapun saudara pergi, kalau ada penyertaan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara masuk kampus, saudara diberkati dan terbuka, saudara bisa lulus, saudara dalam pekerjaan, saudara akan dibuat promosi dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Amin. Kaki kita dipakai Tuhan. Ya, karena Tuhan menebus keluar dari darahnya, dari kakinya. Untuk supaya apa? Kaki kita ini kemanapun kita pergi, jadi berkat kemana-mana. Amin. Kalau kita jadi berkat, jadi pasti kamu diberkati. Gak mungkin kita jadi berkat kalau kita diberkati, gak diberkati, betul kan? Kita diberkati dulu, kita bisa jadi berkat kemana-mana. Amin. Luar biasa ya Tuhan kita. Ya. Lukas 10 ayat 19. Sebentar, ada perikopnya. Sebelumnya, supaya wewenang, penguasaan dan kekuatan dipulihkan kembali kepada kita. Ada penguasaan. Karena dipegang kemanapun jadi berkat. Jadi berkat. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi kita ada kuasa kemanapun kamu pergi. Ya, ada kuasa setan. Kaki kita bisa menginjak-injak kuasa setan karena ada darah Yesus mengalir dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan takut, jangan ngomong, wah kok ada orang kerasukan, wah panggil pendeta, kamu ini ada kuasanya. Kita semua dikuasai roh Tuhan yang berkuasa di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kamu bisa mengusir karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Gak perlu harus cari orang pendeta di sini, gak. Roh Tuhan akan memakai saudara. Ya, menginjak ular. Yang terakhir, sisi tubuh yang ditikam saudara. Yang terakhir ditikam. Yohanes 19:4. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, kalau saudara tahu di kejadian awal, Adam itu waktu keluar Hawa itu dari tulang rusuk. Jadi waktu itu Adam waktu itu tidur dan Tuhan pakai tulang rusuknya keluar Hawa. Betul ya? Lewati tubuhnya, lambungnya. Ya, dia ngasih contoh apa? Tuhan Yesus waktu ditikam. Itu keluar siapa saudara? Keluar kita semua mempelai-mempelainya. Amin. Supaya kita semua diselamatkan. Firman Tuhan katakan, rumah Bapakku banyak sudah disiapkan. Ada kekekalan nanti Tuhan siapkan buat kita semua. Amin. Di sini katakan Adam yang pertama dibedah sisi tubuhnya ketika ia sedang tidur, keluarlah Hawa istrinya. Maka Kristus Adam kedua ditikam sisi tubuhnya ketika ia sedang tidur dalam kematian sementara. Maka keluarlah apa? Pengantin mempelai kita semua. Amin. Nanti sewaktu-waktu Tuhan datang, kita semua mempelai-mempelainya sudah siap. Amin. Tak beritahu saudara, hari-hari ini tambah ngeri.
Ini barusan kemarin tadi saya barusan diberitahu adik saya. Di Jawa Timur, ada gunung mulai meletus lagi. Ya, dia mau naik pesawat dari Malang, gak bisa, harus lewat Surabaya karena ada gunung meletus. Sekarang ngeri, gempa. Ya, sudah ada isu-isu megatrust. Ya, jadi ini ujung akhir zaman, saudara. Sewaktu-waktu Tuhan datang. Kalau saudara nggak siapkan hatimu, kita bisa lewat. Aduh, kalau sudah lewat bisa nangis. Tuhan, aku kelewatan. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai kita kelewatan. Tapi Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Amin. Dia Bapa yang sayang sama kita. Tapi seberapa kita mau terima, Bapa, aku sayang sama engkau. Saya punya kesaksian, saudara. Tahun lalu saya mengalami sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah sama sekali buat saya. Saya punya anak 2. Anak sulung saya tiba-tiba sakit, saudara. Dan sakitnya itu tidak selesai-selesai, saudara. Dari bulan Januari, Februari, tidak sembuh-sembuh. Ke dokter sana, dokter sini. Saya rumah sakit di Semarang itu saya puteri semua. Trogorjo datang, Columbia Asia ke sana, ya, mondok di sana. Karyadi muter sampean, saudara. Itu tidak mudah buat saya dan istri saya, saudara. Saya cuma ngomong, Tuhan, keluargaku di dalam rencanamu. Apakah saya kelewatan berdoa? Enggak, saudara. Saya setiap hari anugerah Tuhan. Saya berkati anak saya, istri saya, dan anak-anak saya. Setiap hari. Dari saya lahir, dari saya menikah, sampai punya anak, saya berkati keluarga saya setiap hari. Tapi saya percaya, saya tetap di dalam rencana Tuhan. Tetap diizinkan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kalau saudara mau mengalami kebangkitan, harus juga melewati yang namanya kematian. Betul nggak? Memang tidak mudah, saudara. Berat. Istri saya sering isinya deg-degan terus. Ya kan? Kalau tiba-tiba kumat, langsung telepon, kan deg-degan, betul nggak? Seperti itu, tidak mudah buat kami. Tapi saya terus, Tuhan, aku percaya. Aku percaya keluargaku di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Aku mau percaya. Dan aku hidup oleh karena firman Tuhan. Bukan oleh karena kata dokter. Amin. Bukan oleh karena kata dari cek-cek darah. Bukan. Tapi aku percaya aku hidup karena firman Tuhan. Amin. Dan roh Tuhan mulai berbicara sama saya. Saya dikasih ayat luar biasa di 1 Yohanes. Itu di akhir bulan tahun lalu, saudara. Ngeri ya. Jadi 1 tahun itu tidak sembuh-sembuh, saudara. Wah, tidak mudah buat kita. Serius tidak mudah. Tapi akhir tahun Tuhan tiba-tiba kasih firman buat saya sendiri. Saya belum kasih tahu istri saya. Dan di firman itu ada kata-kata, oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Saya cuma ngomong, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu jadi. Dan ayat selanjutnya, saya harus melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Jadi saya cuma ngomong, Tuhan, mampukan aku untuk taat, Tuhan. Mampukan untuk taat, Tuhan. Tidak mudah loh, kalau punya anak sakit tuh, waduh. Ya, hati itu serseran. Lah, Bapak di surga, makanya saya ditujuin ini loh. Bapak di surga sama Tuhan Yesus juga gitu loh, anaknya. Hatinya ini serseran, gak enak. Saya juga waktu itu ngalami, rasanya seperti Bapak di surga tuh, rasanya hatinya kayak gitu ya ternyata. Tidak mudah. Tapi mau berkorban, Bapak di surga, anaknya yang tunggal. Ya, waktu itu saya dapat firman, ya, Januari, saudara. Tuhan ngomong gini, nanti akhir 2025, awal 2025, kamu nurut aja, taat aja. Sembuh. Saya diomongin gitu sama firman Tuhan. Firman Tuhan yang ngomong. Saya nurut, taat. Tahun 2025 Januari. Bam! Sembuh. Sampai sekarang sembuh. Sudah ikut kemarin barusan. Sekarang ikut melayani mulai ikut
persetujuan melayani bareng-bareng saya. Kemarin ketemu sama teman saya Dedi ya, ada anak saya di PM. Melayani bareng sama saya. Amin. Ajaib kata Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Ya, apapun yang tidak mudah, apapun yang rasanya menderita, percaya Roma 8:28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karena apa? Ya karena Tuhan mau ngajari, ayo korban itu seperti itu. Tuhan Yesus juga seperti itu. Ayo sama anak, kan tidak mudah buat kita anak orang tua, betul ya? Kalau anaknya sakit seperti itu. Ayo belajar. Tapi dengan pengorbanan itu saya percaya ada mujizat terjadi. Amin. Tuhan Yesus berkorban, ada keselamatan terjadi buat kita. Tuhan Yesus berkorban, ada pemulihan keluarga dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkorban, ada kesembuhan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ada satu video yang luar biasa, sangat-sangat diberkati tentang pengorbanan. Dan saya percaya biar video ini jadi berkat. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Silakan bisa videonya. อยากได้พ่อที่ดีอย่างนี้ Ini ayahnya bisu tuli saudara. ที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่น Malu punya ayah seperti itu. Tuh, tengok apa? Ayahmu bisu tuli. พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ Ayah juga stres karena melihat anaknya malu sama dia. Anaknya mulai pacaran, juga malu sama pacarnya karena punya ayah seperti itu. Bunuh diri karena malu. Dia mau, aku mau apa saja, uang, rumah tak kasihin semua. Yang penting anakku jangan mati. Jangan waktu pertama kali menyekolahkan, nyiapkan ulang tahunnya. Dia mau mengatakan sorry ya, aku mungkin malukan sebagai ayahmu, tapi aku mengasihi. Aku tidak bisa ngomong seperti ayah yang lain. Dia mau bilang aku mengasihi segenap hati. Dan saudara lihat, ada yang meninggal. Yang meninggal ayahnya, saudara. Ya, mari saudara saya bangkit berdiri. Mungkin saudara, saya nggak tahu sih, tapi mungkin saudara merasa, kok orang kok ngomong, wah kalau aku ke gereja kok rasanya orang ngomong aku kok terlalu kudus, memalukan. Meskipun mungkin saudara, saya nggak tahu, mungkin rasanya, wah nggak usah terlalu kudus, terlalu kudus lah, nggak usah terlalu sampai ke gerejanya sampai seperti itulah, malah di ece-ece sama
teman. Tapi tak beritahu, apapun dalam hati saudara, Tuhan tetap sayang sama saudara. Amin. Dia tetap mau rangkul saudara. Dia mengatakan, apapun hatimu mungkin rasanya malu sama aku tetap sayang sama kamu. Amin. Karena Tuhan sayang sama saudara. Mari saudara tutup mata kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, kita mau berusaha dengan Tuhan, saudara. Tuhan ada di dekat saudara. Dia ada di dekat saudara, sangat dekat, lebih dekat dari pakaian yang kamu pakai. Kalau hari-hari saudara mengalami, Tuhan, aku juga mengalami banyak ada pergumulan Tuhan. Mungkin keluargaku gak pernah bisa berdoa bareng sama aku. Aku gak pernah ada komunikasi yang baik dengan ayahku atau ibuku. Isinya cuma sendiri-sendiri. Dan aku mau pulihkan aku Tuhan. Pulihkan keluargaku Tuhan. Mungkin hari-hari saudara merasa, Tuhan, aku gak tahu masa depanku seperti apa Tuhan. Kalau ngelihat dari keluargaku seperti ini, aku gak tahu masa depanku seperti apa. Tapi saya mau beritahu, Tuhan punya masa depan yang indah buat saudara. Tuhan akan pakai hidup saudara. Tuhan akan membuat saudara menjadi orang-orang yang sukses dan luar biasa. Mungkin saudara nanti kalau setelah selesai kuliah, saudara akan jadi pengusaha-pengusaha yang sukses, menjadi dokter-dokter yang sukses, menjadi punya pabrik-pabrik yang besar. Tuhan mau pakai saudara. Tapi mungkin hari ini mungkin masih tertutup. Apa ya aku bisa ya. Tapi Tuhan mengatakan bisa. Bersama Tuhan bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Kalau saudara hari-hari ini merasa, Tuhan, aku butuh masa depan yang daripadamu Tuhan. Aku butuh pemulihan keluargaku Tuhan. Supaya keluargaku dipulihkan. Supaya aku menerima semua yang baik yang daripadamu Tuhan. Kalau keluargaku dipulihkan, aku percaya masa depanku akan semakin dipulihkan juga Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini rindu, Tuhan pulihkan keluargaku, pulihkan masa depanku dengan kerendahan hati. Taruh tanganmu di dadamu, saya mau doakan buat saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh-sungguh
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh bagi setiap kami Tuhan. Sungguh
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar. Saudara, ada satu doa yang sangat berkuasa. Saya percaya dengan doa ini kita semua akan semakin ngerti isi hati Tuhan dan semakin mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mari saudara ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Biar kau jadi juru selamat kami. Biar kau jadi juru selamat. Aku menerima Engkau Aku menerima Engkau sebagai juru selamat. sebagai juru selamat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tulis namaku. Tulis namaku. Tulis namaku Tulis namaku dalam kitab kehidupanmu. dalam kitab kehidupan. Dan aku percaya Dan aku percaya aku dipulihkan. aku dipulihkan. Aku diselamatkan. Aku diselamatkan. Aku diberkati. Aku diberkati. Keluargaku dipulihkan. Keluargaku dipulihkan. Sekolahku diberkati. Sekolahku diberkati. Dan aku percaya masa depanku Dan aku percaya masa depan dijamin Tuhan. dijamin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai. Biar Roh Kudus tidak pernah selesai menguasai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menguasai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menguasai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan, atas firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur Tuhan Engkau mati untuk kami dan bangkit untuk kami Tuhan, memberikan keselamatan untuk kami, memberikan kemenangan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk terlebih dahulu teman-teman semuanya. Siapa yang terberkati malam hari ini? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Doni yang sudah memberikan firman Tuhan buat malam hari ini. Kiranya terberkati lebih lagi untuk kehidupan Pastor Doni, dan terima kasih juga untuk koko-koko, cici-cici dari Like and Hope yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Oke, pengumumannya minggu depan kita akan bertemu lagi di komisi yang ada, di tin sendiri, youth sendiri, ibadah sendiri ya teman-teman. Di jam 6 sore juga. Dan untuk nanti setelah pulang, untuk persembahannya bisa ada di depan. Oke, mungkin itu aja pengumumannya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri kembali, dan nanti dengan penuh kasih Bapak Gembala yang akan menutup doa berkat kita pada malam hari ini. Sebelum pulang, salam kiri kanan, katakan selamat Paskah, Yesus bangkit, kita pasti menang, amin. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah dong buat anak-anak muda, luar biasa.
Sekali lagi terima kasih Pastor Doni bersama tim sedang melayani. Tuhan pakai makin dahsyat. Ya, mari semangat dalam Tuhan. Ayo, mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena lawatan-Mu yang luar biasa malam ini. Kami boleh menyembah, kami boleh ada di hadirat Tuhan, bahkan mendengar kebenaran-Mu. Kami percaya darah Yesus, pengorbanan-Mu sudah mengubahkan hidup kami. Kami menjadi anak-anak muda yang penuh potensi, yang penuh kuasa ilahi. Kami menjadi star generation. Hidup kami menjadi bintang-bintang yang bersinar. Karena bukan kekuatan kami sendiri, tapi Yesus yang menebus dan bangkit bagi kami. Itu ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Kami memberkati Pastor Doni bersama tim sedang melayani. Semua yang dilakukannya menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa pelayanan mereka akan makin naik dan semakin naik. Dipakai di Semarang, di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Tuhan akan memakai hamba-Mu yang setia ini. Terima kasih Bapak. Memberkati dalam keluarga, masa depan semuanya indah adanya. Memberkati semua pengurus Star Generation, anak-anak muda, teen, youth dan semuanya. Anak-anak muda semuanya diberkati. Kami akan berpisah dan kiranya Paskah ini menjadi kebangkitan hidup kami yang luar biasa. Ayo anak-anak muda, angkat dua tanganmu tinggi-tinggi dan terima berkat Tuhan dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati sekolah, kuliah, pekerjaanmu. Masa depanmu akan gilang gemilang karena engkau akan menjadi bintangnya Tuhan. Tuhan sudah menebus hidupmu. Tuhan akan menyertai engkau dan mengubahkan hidupmu menjadi berarti. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata